untuk korban tunggal ya sering terjadi kecelakaan yang meninggal parah, kecelakaan yang ya kalau di Keselanaar itu kok sering terjadi di depan rumahnya kecelakaan itu dua kali. Yang pertama cukup parah, tapi yang kedua ya lumayan parah, tapi alhamdulillah beliau selamat. Bosnya. Iya, selamat. Bos saya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mipin. Bagi teman-teman penonton setia Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada. Amin. Amin. Bagi kalian yang ingin menjadi narasumber, hubungi WhatsApp saya Gus Mipin 08578 607707. Tim Lintang Misteri boleh berkunjung ke rumah kalian atau kalian yang berkunjung di studio Lintang Misteri. Letaknya di Desa Tirto, Kabupaten Pekalongan. Nah, kali ini Lintang Misteri bersama Ki Jangkung yang akan menceritakan pengalaman mistisnya pernah bekerja di sebuah konveksi. Konveksi ini mempunyai pesugihan ketek putih dan gondorwo. Sudah sering memakan banyak korban. Sebelum kita cerita, sapa dulu dong Ki Jangkung. Apa kabar, Mas? alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik. Makasih ya udah mau bercerita di Lintang Misteri nih. Iya, makasih sama-sama. Udah siap, Mas? Sudah siap. Alhamdulillah nih Ki Jangkung udah siap ya. Oke, tak perlu lama-lama lagi, kita simak ceritanya. Jangan di skip biar teman tahu ceritanya dan bisa mengambil hikmahnya tentang pesugihan ketek putih yang akan dibawa Ki Jangkung. Lintang Misteri antara ada dan tiada. Awal kejadian itu di tahun sekitaran 2002-2003. Lama banget ya? Lama banget itu waktu saya pulang dari perantauan dari Jakarta ya. Kisah ini asli nyata, bukan settingan atau ya rekayasa ya. Iya. Ini asli cerita saya waktu saya pulang dari Jakarta ke kampung, nggak ada kerjaan. Saya nyari kerja di sekitar wilayah sendiri ya. Jadi awal mulanya itu di sebuah konveksi ya. Konveksi itu ya nggak jauh dari tempat saya. Jadi yang punya konveksi itu masih ya teman dekat lah. Teman dekat, tapi kan si teman saya itu bukan usahanya sendiri, jadi dia ngambil ke suatu bos, jadi ada bosnya lagi. Itu saya kerja di situ ya. Saya waktu kerja di situ tuh ibaratnya itu ada yang mengganjil di hati saya tuh, ada yang mengganjil ya. Jadi mengganjil ya, perasaannya nggak enak. Jadi kok nggak, ibaratnya itu kok nggak nyangka bahwa si bosnya pusat itu kan dulunya kan, maaf ya, orang miskin lah. Orang miskinnya ibaratnya itu hidupnya itu ya bergantungan ya seperti orang-orang yang gimana itu ya, karena orang miskin kan gitu ya. Jadi juga tiba-tiba kok dia usahanya itu cepat instan. Nah si teman saya itu ngambil kerjaan di bosnya itu. Setelah ngambil, kejadian itu nggak lama di depan rumahnya itu sering terjadi kecelakaan ya. Emang rumahnya pinggir jalan raya, sering kecelakaan. Bahkan sering korban itu ada yang meninggal, ada yang ya bermacam-macam lah. Itu saya lihat sendiri kecelakaan itu ibaratnya itu
mungkin ya kalau yang punya rumah itu pura-pura menolong, padahal sih kalau saya pribadi ya, dalam pandangan saya bahwa itu ya memang sudah direncana, ibaratnya itu sudah ditanam sebuah, kalau orang bilang itu udah dipasang ranjau. Jadi orang itu memang sengaja memasang untuk korban tumbal ya, sering terjadi kecelakaan yang meninggal parah, kecelakaan yang ya kalau di Keselanaar itu kok sering terjadi di depan rumahnya beliau, sering terjadi ya. Bahkan ada yang di sekitar warga setempat ya, sering melihat sosok kera putih sama genderuwo Situ. ya, di depan rumahnya itu ada yang melihat itu orang yang mempunyai ilmu kebatinan, jadi bukan orang sembarangan. Itu orangnya itu cerita sama saya bahwa dia berpesan hati-hatilah kalau lewat di depan rumahnya orang itu lah, ibaratnya itu ngandeni lah. Iya, ngandeni. Jadi saya kan belum yakin bahwa orang itu pernah ngomong sama saya kan belum ibaratnya itu belum menyaksikan sendiri ya, tapi saya kan kerjanya itu kan ngikut sama majikannya itu, tapi kan tidak secara langsung. Jadi ada bos kedua, jadi bos pertamanya itu kekayaannya itu secara instan, padahal kalau saya lihat, saya kan sudah tahu karena saya kan kenal orangnya itu saya kenal. Jadi kehidupannya beliau itu dulunya itu susah. Setelah itu saya kerja situ, ada lagi kejadian yang sangat mengganjal ya, sempat ya, kalau kita secara pribadi kita menumbalkan salah satu korban dari pihak kita untuk jadikan tumbal, kalau bagi saya itu kasihan. Jadi tumbal pertama itu adalah ibunya. Itu telah terjadi kematian ibunya itu, bos saya itu yang pusatnya itu ya, semakin usahanya itu semakin pesat. Jadi bisa beli itu, bisa beli ini, bisa macam-macam lah. Jadi kalau saya pikir itu ya nggak masuk akal, karena perkembangannya itu nggak 1 tahun, padahal kan karyawannya itu cuma 5, tapi udah beli ini, beli itu, beli mobil, beli rumah, beli sawah, nggak masuk akal kalau salah logika. Iya. Padahal kan yang kerja itu kan hanya 5 orang. Yang setelah itu saya rasakan ada yang mengganjil. Setelah itu si bos saya itu pernah mengalami kecelakaan 2 kali, mungkin jadi sasaran tumbal. Jadi bos saya itu pergi malam-malam ya, mau kemana ya, itu terjadi kecelakaan yang sifatnya itu kecelakaan tunggal. Jadi nggak ada berhadapan dengan mobil atau motor yang lain. Itu kejadian kecelakaan tunggal, itu menabrak sebuah jembatan. Itu bos saya itu, bos yang saya kedua itu lukanya cukup parah, bahkan sembuhnya itu hampir ya lama, itu hampir mau putus kakinya itu. Ya kemungkinan itu adalah salah satu target pesugihannya beliau. Tapi kan saya nggak mau berani ngomong sama beliau, jadi saya sudah
ibaratnya itu udah merasa nggak enak lah, cara pikiran saya nggak enak. Jadi mungkin inilah cara beliau untuk menumbalkan orang-orang sekitar atau dekatnya. Dan itu kejadian itu 2 kali, kecelakaannya 2 kali. Itu masih di wilayah sekitar nggak jauh dari kompleks itu. Kecelakaan itu 2 kali, itu 2 kali. Yang pertama cukup parah, tapi yang kedua ya lumayan parah. Tapi alhamdulillah beliau selamat. Bosnya. Iya selamat. Bos saya yang kedua itu selamat. Jadi beliau itu punya spiritual mungkin ya. Jadi dia mungkin minta apa ibaratnya itu, minta doa-doa atau minta agar diberikan keselamatan mungkin ya. Jadi itu yang saya rasakan, dua yang mengganjal. Setelah itu berapa bulan, berapa ya cukup lama ya, anaknya itu meninggal. Anaknya? Iya, anaknya bos pusatnya itu meninggal. Itu meninggalnya itu ya kalau saya lihat itu ya nggak wajar, karena kecelakaan enggak, sakit enggak. Berarti mati mendadak maksudnya? Mati mendadak. Itu di rumah sempat pingsan, dibawa ke rumah sakit udah nggak ada nyawanya. Itu anak nomor berapa itu mas? Itu anak nomor 2. Itu laki-laki tuh. Umurnya berapa umurnya itu sekitar ya 20-an lah. 20 udah dewasa ya? Iya 20. Tapi dia itu kan ya ibaratnya itu orangnya itu kurang lah ibaratnya itu. Kalau saya kan dia kan sudah makan banyak korban di jalan, kecelakaan itu kan, kenapa terus anaknya yang jadikan tumbal? Ya mungkin karena kesepakatan beliau dari cara pesugihannya itu kan sudah kesepakatan, jadi harus ya dijalani. Pesugihan itu kan kalau udah kesepakatan nggak bisa ditolak. Perjanjian tuh? Iya udah perjanjian. Itu cara korban yang kecelakaan tumbal itu, korban cara kecelakaan tumbal ya? Iya. Jadikan tumbal itu pasang ranjunnya caranya gimana mas? Ya itu kan kalau penglihatan saya itu kan sosok gaibnya itu ada di sekitar jalan itu. Jadi kalau dia yang lewat itu ibaratnya dia nggak suka ya samber, ibaratnya begitu. Sekarang jam berapa sih kalau kecelakaan? Itu kalau yang saya ingat itu sekitaran jam 12 siang ya, berarti luhur lah. Luhur ya. Tengangi iya. Jadi mungkin ya sudah memang ditentukan untuk korbannya itu memang sudah ditentukan. Oh ya teman-teman Intan Misteri, ini ceritanya sangat mencekam banget ya. Ini sampai di jalan raya kecelakaan terus jadikan tumbal. Jadi ada sosok kera putih dan gondoro ya mas? Iya, genderuwo. Itu di sekitaran jalan raya ya? Iya, sekitaran jalan raya. Sudah banyak warga yang melihat? Sudah banyak, saksinya sudah ada banyak. Bahkan orang luar pun yang melihat itu sudah banyak. Bahkan saya sendiri sempat melihat sendiri. Itu pas ada kejadian ya tabrakan beruntun di situ ya. Jadi saya melihat sosoknya itu ada di situ. Saya melihat. Tapi yang saya anehnya, kalau kejadian itu rumahnya itu berdarah, catnya itu berwarna darah. Iya. Yang saya anehnya itu, dalam pandangan saya itu rumah itu berdarah. Itu kalau orang awam ya seperti biasa, sebut biasa. Tapi kalau orang yang mempunyai ilmu kebatinan, rumah itu orang yang mempunyai pesugihan itu rumahnya itu warnanya berdarah semua. Darah? Iya berdarah semua. Rumahnya gede mas? Gede banget, berganti warna. Jadi darahnya itu hidup, jadi menetes. Menetes melalui tembok itu? Iya menetes, hidup. Itu nyata. Itu enggak saya bohong, itu nyata. Saya melihat sendiri. Itu pas waktu
siluman kera putih ya, ketek Iya, putih dan iya. genderuwo. Terus besar apa Mas di jalan raya itu? Kalau yang kera putihnya itu normal ya, seperti kera putih biasa, Kera putih normal. biasa, ya. Tapi kalau yang genderuwo itu besar. Jadi itu yang saya lihat itu ada dua sosok ya. Yang kera putih itu di dalam rumah fungsinya, nah, yang sosok yang genderuwo itu di luar. Jadi yang sering nyamber korban di jalan raya itu genderuwo. Berarti ada tugasnya masing-masing. Ada ya? tugasnya masing-masing. Jem banget ya Mas ya. Iya. Itu sosok genderuwonya itu kayak apa Mas, sosok ciri-cirinya Mas? Itu sosoknya itu warnanya itu hitam pekat. Hitam pekat, itu berbulu semua. Dari bawah sampai rambut itu berbulu semua. Nah, ya hampir sama seperti kingkong lah, kingkong. Oh, kingkong. Kingkong ya. Ada taringnya Mas? Ada, tapi waktu itu kan matanya merah. Kalau genderuwo kan identik dengan matanya merah. Ada taringnya, ada tanduknya. Itu postur tubuhnya itu kalau cara orang itu gendut lah, ibaratnya gendut, besar gitu. Besar ya. Besar ya. Udah berapa korban Mas yang jadi korban di jalan itu? Itu kalau yang saya lihat itu banyak ya. Jadi banyak ya. Mungkin ya kalau itu ya nggak terhitung ya. Nggak terhitung. Yang jadi anehnya itu setelah kejadian itu orang itu semakin kaya dia berangkat haji. Yang saya anehnya itu berangkat hajinya itu nggak sepasangnya, nggak suami istrinya maksudnya. Yeah. Jadi yang berangkat haji itu cuman yang wanita itu, yang lelakinya nggak mau berangkat. Nah masa kerja di kompleks itu udah berapa tahun? Ya saya nggak lama ya. Jadi nggak lama, nggak sampai 1 tahun. Setelah kejadian itu saya buru-buru, ibaratnya itu buru-buru keluar aja. Walaupun saya nggak ikut campur urusan beliau, tapi saya pikir mungkin hasil kerja saya itu nggak berkah. Walaupun saya nggak ikut campur. Jadi menurut saya pribadi itu nggak berkah. Karena walaupun kita cari keringat sendiri, tapi hasilnya utamanya kan dari beliau. Jadi uangnya itu bagi saya itu saya rasakan nggak berkah. Terus selama bekerja di pos itu ya pernah lihat ritualnya Mas? Kalau ritualnya saya nggak lihat, tapi sering luar kota. Oh, sering keluar kota. Sering luar kota. Jadi bosnya itu setiap minggu atau setiap berapa hari itu sering keluar kota. Sering keluar kota. Ya ibaratnya itu saya nggak tahu ya, itu tujuan kemana nggak tahu. Tapi kalau pulang dari keluar kota merasa kemana, nanti itu semakin cepat lagi usahanya, itu semakin cepat lagi. Padahal yang kerja itu 5 orang. 5 orang yang kerja itu. Kompleksnya besar ya Mas? Enggak, jadi cuma 5 orang. Kalau dipikir dengan cara nalar itu nggak mungkin kok bisa beli mobil mewah, beli rumah, beli sawah, berangkat haji. Itu secara logika nggak wajar kalau bagi saya. Walaupun saya tidak melakukan secara langsung penjualnya, dalam pikiran saya itu nggak wajar. Karena saya tahu bahwa usahanya itu ya kan kita kan udah berpikiran sendiri. 5 orang berapa tahun, salah satu pasangan itu bos pusatnya itu meninggal. Iya, meninggal. Yang bapaknya itu meninggal, yang lakinya itu meninggal. Itu meninggal pun sakitnya itu ya mungkin disiksa ya di dunia itu. Mungkin si bos saya itu mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena mungkin perbuatannya. Karena dalam perjalanan di waktu sakit itu berobat ke sana ke sini nggak kunjung sembuh. Nggak sembuh. Itu riwayat sebelum meninggal ya? Iya, sebelum meninggal. Itu ibaratnya itu dia sudah mengeluarkan uang banyak.
jadi nggak ada hasilnya. Setelah itu jadian lagi, orang tuanya bos pusatnya itu yang ibaratnya yang ayahnya meninggal juga, meninggal cara mendadak atau jadi tumbal Mas? itu. Kalau jadinya tumbal itu kan tidak dengan identik dengan kecelakaan ya. Iya. Itu kan sifatnya itu kan dari sosok yang ada di rumahnya bos saya itu. Jadi tumbal itu tidak harus kita dibunuh atau dengan cara kecelakaan. Iya. Jadi tumbal itu sifatnya itu, kalau menurut saya sifatnya itu ya seperti biasa. Jadi entah itu meninggalnya di apa ini saya nggak tahu. Jadi biar nggak kelihatan secara ya ngetoroni lah, cara bahasa wong Jawa ngetoroni. Jadi meninggalnya wajar. Masa selama terjadi konveksi ya, Iya. konveksinya nggak besar ya? Nggak besar. Itu pernah lihat sosok apa aja Mas di dalam konveksi itu? Kalau saya kan nggak, secara kerjanya itu kan nggak langsung di bosnya ya. Jadi saya kerjanya itu di teman saya, tapi nggak jauh dari rumah bosnya. Oh iya. Ya saya sering melihat sosok-sosoknya, sering melihat itu. Yang kalau yang utama kan itu kerah putih sama genderuwo. Yang lain banyak. Ada pocong, ada ya semacam kayak tuyul, ada banyak ya, itu banyak. Masa untuk nggak jadi tumbal Mas? Ya alhamdulillah, karena saya mungkin karena saya sudah merasa ragu kerja di situ, saya mungkin secara tidak langsung saya mengundurkan diri aja lah. Iya, mengundurkan diri. Pernah dikasih bonus Mas dari bosnya? Pernah, tapi saya menolak. Pernah, tapi saya menolak. Berapa uang? Ya amplop kan. Amplop, iya. Nah, terus? Saya tolak. Iya. Itu Mas itu tahu kalau itu pancingan? Ya tahu. Saya memang benar-benar tolak. Jelasnya kan amplop. Itu ya nggak hari Lebaran ya. Mungkin ada acara apa lah. Tapi bukan saya saja, banyak. Tapi secara tidak langsung saya itu menolak dengan ibaratnya itu halus lah. Jadi biar saya itu tidak membuat beliau itu ibaratnya itu marah. Jadi saya menolaknya dengan santai, ibaratnya itu santai. Berarti Masa cuma dapat uang sewajarnya jahit ya? Iya. Berarti Masa bagian lepas ini jahit ya Mas? Jahit. Masih sekarang masih jahit Mas? Masih alhamdulillah. Bosnya masih satu itu atau udah ganti? Sudah ganti. Sudah ganti ya. Ini bos saya ini benar-benar dari babak 0 sampai itu panjang, ibaratnya itu normal, wajar. Terus sekarang masih jalan nggak kompleksnya Mas? Kalau sekarang udah orangnya itu udah meninggal semua. Jadi nggak ada generasi penerusnya, nggak ada. Berarti rumahnya ya kosong ya? Kosong. Jadi begini, kalau orang yang mempunyai pesugihan, kalau salah satunya ada yang meninggal, nggak lama orang itu akan runtuh, kekayaannya itu akan runtuh. Jika sepasangannya itu ada yang meninggal, entah itu yang laki atau yang wanita, ada yang meninggal, itu nggak lama dia akan kembali normal seperti kehidupan seperti biasanya. Jadi ibaratnya itu mungkin akan lebih parah lagi, hartanya itu akan hilang semua. Begitu tuh. Rumahnya masih ada Mas? Masih ada. Jauh nggak dari sini Mas? Nggak jauh. Nanti boleh di videoin ya Mas ya? Iya bisa. Ya teman-teman, nanti kita akan video rumahnya ya, tidak kosong ya? Tidak kosong. Udah gelap, ada lampunya Mas? Udah gelap ya? Udah gelap. Nanti akan coba ke rumahnya yang bos dulu pesugihan. Iya. Udah ya teman-teman, nanti kita akan videoin rumahnya, nanti akan bisa ya Mas ya? Iya. Ada cerita lagi ya Mas? Masih ada. Masih ada cerita lagi? Iya. Yang selain ini ya? Ada. Next time ya Mas ya? Oke siap.
Inilah cerita dari Ki Jangkung ya tentang pesugihan Ketek Putih dan Gondoruo. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan pelajaran tentang pesugihan Ketek Putih. Barangkali ada pesan ini Mas? Ya ada. Ada, Kalau pesan saya, kalau mau kaya secara instan itu, kalau saya sarankan ya janganlah, karena akan berisiko nanti kita di akhirat. Jadi mendingan kita hidup sewajarnya aja. Jadi kita kerja normal, pendapatan normal, nggak usah berpikiran agar kita dihormati atau disegani. Itu kalau bagi saya pribadi, saya enggak. Lebih baik kita menjalani apa adanya, karena pesugihan itu akan berisiko sangat fatal, karena dibenci Allah. Itu aja pesan dari saya. Ketek Putih, Gondoruo, pocong, kuntilanak. Ini juga makhluk Allah SWT, tapi yang namanya siluman, pesugihan itu bahaya ya Mas ya? Bahaya, sangat bahaya. Tapi ini pesugihan siluman ini mungkin bangsa jin kan Mas? Itu bukan ya? Bukan. Tapi bisa perjanjian pesugihan. Iya, pesugihan. Jadi teman-teman jangan sampai terjun ke dunia pesugihan Ketek Putih, siluman, didorong, jangan. Ini kemarin saya sudah kedatangan tamu kalian ya. Itu setelah podcast pesugihan didorong ada datangan ular ya, ular nyata, mungkin ular iya, Mas, iya nyata. Ular nyata dari mungkin bahasa halus nggak tahu, tapi tiba-tiba datang. Iya. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan istighfar, sholawat, sholat 5 waktu jangan tinggalkan, dan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya. Mas. Alhamdulillah.